Orang mengatakan hidup adalah sebuah pilihan yang harus kita ambil sendiri, karena kita berhak menentukan hidup seperti apa yang akan kita jalani ke depannya. Kita ingin menjadi anak yang berbakti, kita ingin menjadi orang yang sukses, atau kita ingin menjadi orang yang berakhlak buruk pun, itu semua tergantung pada jalan hidup yang kita pilih. Kesalahan melangkah dalam menjalani kehidupan ini akan membuat diri kita masuk pada lubang kesengsaraan yang sangat dalam. Oleh karena itu, agar dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh kesuksesan dan kebahagiaan, maka hidup ini perlu yang namanya membuat suatu rencana. Tidak hanya sebatas dijalani saja, namun harus dimaknai, termasuk dalam hal memilih program studi di perguruan tinggi yang kita tekuni. Saya, Anida Kuroto Aini, mahasiswa dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan. Baik teman-teman, pasti teman-teman semua ingin kan hidupnya sukses, bahagia. Begitu pula dengan saya. Saya juga ingin kehidupan saya ke depannya diwarnai dengan kesuksesan dan kebahagiaan tentunya. Nah, disinilah saya memilih program bimbingan dan konseling. Dan ini saya yakini bahwa pilihan saya ini tidak salah. Karena ini pilihan saya, maka saya bangga menjadi mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Yang akan saya bahas di sini ada beberapa hal. Yang pertama, motivasi saya mengambil Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Ahmad Dahlan. Ada beberapa poin, kalau tidak salah ada 3 poin. Yang pertama, jujur saya sangat mengidolakan ayah saya yang memiliki pribadi yang utuh dan karakter yang baik. Menjadi penyejuk dalam setiap kecemasan, menjadi pencerah dalam setiap keraguan, menjadi juru damai dalam setiap perselisihan, dan menjadi solusi dalam setiap permasalahan. Pribadi dan karakter yang baik itu hanya bisa kita dapat di bimbingan dan konseling. Maaf, saya di sini sedikit menceritakan tentang ayah saya. Ayah saya berprofesi sebagai guru bimbingan dan konseling, menekuni ilmu bimbingan dan konseling dari S1 IKIP Yogyakarta, S2 UNES, S3 UNES selama 5 tahun. Dan ayah saya menerapkan ilmu bimbingan dan konseling dalam kehidupan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Lanjut ya teman-teman. Poin yang kedua, saya ingin menjadi akademisi bimbingan dan konseling guna meneruskan cita-cita dari ayah saya. Ayah saya bercita-cita ingin menjadi akademisi, namun setelah lulus S1, ayah saya mendapat peluang diterima PNS sebagai guru. Jadi cita-cita beliau. Next, untuk poin yang ketiga, saya ingin membantu sesama, ingin memberikan kemanfaatan pada orang lain dalam PUBK tentunya. Mengingat dalam era modernisasi, orang dihadapkan pada suatu tuntutan kebutuhan hidup. Jika dapat memenuhi kebutuhan tersebut, tentunya mereka akan eksis dan bahagia. Namun jika tidak, maka akan sebaliknya. Mereka akan mengalami stres, depresi, bahkan gangguan kejiwaan. Nah, saya ingin membantu mengurangi beban mereka sehingga hidupnya lebih bahagia. Nah, teman-teman semua, sudah saya sampaikan di atas tadi bahwa saya memilih program bimbingan dan konseling itu bukan karena paksaan dari orang tua dan bukan juga karena alasan daripada saya tidak kuliah. Tetapi saya pilih bimbingan dan konseling memang itu pilihan pertama saya. Maka saya dapat mengikuti perkuliahan pun penuh dengan semangat dan enjoy saja. Tadi kan saya sudah mengatakan motivasi. Nah, saya di sini akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya menjadi mahasiswa bimbingan dan konseling selama 3 semester. Terlebih selama 2 semester kemarin, memang situasi masih belum mendukung karena adanya pandemi COVID-19 ini, maka pembelajaran perkuliahan ini secara daring, dan pengalaman saya di semester 3 ini mungkin tidak sesulit seperti semester 2 kemarin yang memang sinyalnya banyak sekali kendala
kendala sinyal yang susah sekali mengakses internet. Namun di balik itu semua, saya memiliki ayah yang luar biasa. Beliau seperti sama halnya dengan saya, maksudnya dia juga bimbingan dan konseling, dan saya memiliki perpustakaan mini dengan buku-buku atau ilmu bimbingan dan konseling yang lumayan lengkap untuk saya pelajari untuk perkuliahan saya. Dan saya terkadang sering sekali berdiskusi, mungkin konsul dan sebagainya dengan ayah saya. Baik teman-teman, setelah saya menceritakan motivasi saya memasuki prodi bimbingan dan konseling, lalu pengalaman kuliah di prodi bimbingan dan konseling selama 3 semester, ada lagi nih yang saya ingin bagi cerita ke kalian semua, yaitu mengenai keunggulan kuliah di prodi bimbingan dan konseling. Ada 2 dimensi ya teman-teman. Yang pertama ada dimensi diri. Nah, dimensi diri ini jelas seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Dengan memiliki ilmu bimbingan dan konseling, maka diri kita akan terbentuk pribadi yang utuh dan karakter yang baik sebagai modal kita dalam membantu orang lain dalam mencapai kehidupan yang lebih bahagia, terhindar dari berbagai permasalahan sehingga memiliki pribadi yang sehat. Yang kedua, ada dimensi lembaga atau perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah teman-teman, dengan kuliah di prodi bimbingan dan konseling Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, teman-teman akan dapat mengikuti perkuliahan dari dosen secara berkualitas. Karena dosen-dosennya pun memiliki kompetensi yang mumpuni dan dukungan fasilitas ruang kuliah, ruang praktik bimbingan dan konseling juga sangat mendukung sekali dan berkualitas, tentunya akan dapat menghasilkan lulusan mahasiswa prodi TK UAD Yogyakarta yang sangat berkualitas. Harapan saya, semoga saya lebih mengendalam